Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Malam ini seperti biasa kita akan membaca beberapa ayat, satu atau dua ayat dari Al-Quran dan kita tadabburi bersama. Sebelumnya kita baca dulu ayat Al-An'am 111 ya. Nah. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Kalau sekiranya yang diturunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan kami mengumpulkan pula segala sesuatu terhadap mereka. Niscaya mereka tidak hendak akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Baik. Ini awal dari juz 8 ya. Alhamdulillah kita sudah membaca 7 juz. Juz yang ke-8 ayat yang pertama atau ayat yang ke-111 dari Quran surah Al-An'am. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakin aktsarahum yajhalun. Ya. Walau annana, walau dan sekalipun kami benar-benar menurunkan kepada mereka malaikat. Ayat ini masih menjadi bantahan bagi apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mengatakan wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Ya. Dan mereka sungguh bersumpah sebenar-benarnya ya, dengan sumpah yang sebenar-benarnya mereka mengatakan la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Apabila mereka didatangi oleh suatu bukti, ya, ketika mereka meminta bukti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
Bukti di sini adalah mukjizat. Ya. Jadi mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan mukjizat kalau betul-betul beliau Nabi. Ya. Dan kalau mukjizat itu sudah diberikan atau sudah ditunjukkan, ya, mereka mengatakan la yu'minun nabiha. Kami pasti akan beriman kepadanya. Ya. Dan mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul innamal ayatu indallah." Katakanlah hai Muhammad, sungguhnya bukti-bukti, mukjizat dan lain sebagainya itu betul-betul hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atau hanya atas izin Allah bisa ditunjukkan oleh para nabi dan para rasul. Nah, disambung dalam ayat ini. Allah memberikan statement kepada Nabi dan juga kepada kita orang-orang yang beriman, yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Allah mengatakan, jangankan mukjizat kepada Nabi. Andaikan sekalipun aku turunkan kepada mereka malaikat sekalipun. Ya. Jadi kalau Allah mengutus malaikat sekalipun kepada mereka, orang-orang kafir itu, ya. Di sini disebutkan, ya. La yu'minuna walau nazzalna ilaihimul malaikah. Ya. Mereka tidak akan beriman. Jadi Allah sudah mengetahui bahwa mereka tidak akan beriman. Jangankan Nabi yang dari manusia, kemudian yang terkenal sebagai orang yang al-amin, orang yang terpercaya, tidak pernah berdusta, dan lain sebagainya. Kata Allah, malaikat sekalipun yang diutus kepada mereka, la yu'minuna biha. Mereka tidak akan beriman kepada malaikat tersebut. Maka Allah mengatakan walau anna nazzalna ilaihimul malaikah. Kemudian yang kedua, wa kallamahumul mautah. Sekalipun mereka sekalipun ada orang mati kemudian hidup, bangkit dan berbicara kepada mereka, mereka juga tidak akan beriman. Wa hasyarna 'alaihim kulla syai'in qubula. Dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan. Ini menunjukkan bahwa betapa kufurnya mereka. Ya, betapa tertutupnya hatinya. Dan inilah yang disebut dengan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Orang seperti itu sudah tertutup, sudah terkunci hatinya, penglihatannya, pendengarannya. Itu sudah terkunci. Mau di sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Itu kelompok orang yang kedua yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah itu. Kelompok orang-orang yang kufur. Mereka dikasih tahu sepanjang hari, sepanjang hayat pun sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa orang seperti itu mesti ada di muka bumi ini? Ya. Kenapa orang seperti itu, orang yang tidak bermanfaat apapun peringatan kepada mereka, tapi tetap ada mereka di muka bumi ini? Ya. Bahkan mereka jumlahnya malah lebih banyak daripada orang yang beriman. Ya.
Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini lebih banyak jumlahnya daripada kaum muslimin. Orang yang beriman kepada Nabi bisa dihitung. Bisa dihitung. Dan Nabi meninggalkan para sahabatnya. Para ahli sejarah menghitung jumlahnya. Jadi ada sensusnya. Sensus jumlah para sahabat yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang tidak beriman, jumlahnya jauh lebih banyak, berkali-kali lipat. Kenapa ada seperti itu? Itu yang biasanya menjadi pertanyaan di benak kita. Kenapa orang seperti itu tetap ada? Dan bahkan mereka beranak pinak jauh lebih cepat atau lebih banyak daripada orang beriman. Apa jawabannya? Hah? Siapa yang bisa jawab? Kenapa orang seperti ada? Terus ada terus. Siapa yang bisa jawab? Ya, mereka ini semua usaha sudah dilakukan untuk mengislamkan mereka. Tapi begitu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jangankan manusia yang datang mendakwahi mereka, malaikat sekalipun, ya, atau bahkan orang mati sekalipun yang dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan kembali dari kuburnya, kemudian orang mati itu berbicara kepada mereka. Atau semua yang mereka inginkan dihadapkan, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata beliau? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Makanu liyu'minu. Maka mereka tidak beriman. Illa ayyasha Allah. Kecuali kalau Allah berkehendak. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama tafsir merupakan bagian dari ujian keimanan. Maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allahu imanahum. Fa inna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi di antara hikmahnya, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang seperti ini tetap ada di muka bumi dan tidak akan habis total, tidak akan mencapai angka 0 mereka ini. Pasti ada. Yang pertama, hikmahnya sebagai ujian bagi orang yang beriman, sekaligus sebagai lahan dakwah bagi orang yang beriman. Karena orang beriman itu kan diperintahkan oleh Allah untuk ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Panggillah atau serulah atau ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Nah, ayat ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada objek dakwahnya. Tidak akan terlaksana kalau tidak ada objek dakwahnya. Objek dakwah kita, di antara objek dakwah kita adalah orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah objek dakwah. Karena dakwah itu ada pendakwahnya, ada subjeknya, ada objeknya, ada materinya, materi dakwah. Dan ada fiqih dakwahnya, ada tata caranya. Dan ada alat-alat berdakwahnya, wasilahnya. Dan ada manhaj dakwahnya, metodenya, dan lain sebagainya. Jadi itu rukun dakwah. Jadi kalau tidak ada mereka, berarti dakwah tidak ada. Kalau dakwah sudah tidak ada, berarti sudah selesai dunia. Maka ayat ini memberikan kepada kita pelajaran, sekaligus juga memberikan arahan.
bahwa siapa orang yang kita dakwahi. Di antara orang yang kita dakwahi adalah orang yang keras kepala seperti ini. Maka bagi kita yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menemukan metode yang terbaik untuk bisa menaklukkan mereka. Bisa menaklukkan mereka sehingga mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tantangan. Jadi tantangan dari Allah Azza wa Jalla kepada para duat yang dikomandani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan terus ke generasinya sampai ke generasi kita. Jadi ketika kita menemukan orang yang sangat keras, atau bahasa kita bandel, sangat bandel, maka kita harus juga berusaha sebaik mungkin dengan berbagai macam cara dan metode. Makanya para ulama banyak menulis kitab-kitab tentang dakwah. Mereka mengungkapkan sekian banyak metode, sekian banyak cara, metode, wasilah yang boleh digunakan ketika kita mendakwahi orang lain. Karena orang yang menjadi objek dakwah itu tidak sama. Ada orang yang cepat menerima, ada orang yang lebih lambat, bahkan ada orang yang membuat kita keteteran, membuat kita membuat kita kelelahan untuk mendakwahi mereka. Tapi itu adalah kewajiban kita sebagai seorang beriman. Nah, itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, jamaah sekalian, dari ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan betapa kuasanya Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan, in sya'a kana wa in lam yasha' lam yakun. Kalau Allah berkehendak, maka terjadi. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak terjadi. Jadi Allah sekaligus mengajarkan kita bagaimanapun cerdasnya kita sebagai manusia, bagaimanapun unggul kita sebagai manusia, bagaimanapun metode kita canggih sebagai manusia, tapi ada kekuatan yang lebih besar dari itu. Kekuatannya Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya percaya kepada diri kita sendiri saja. Oh, saya ini ilmu saya sudah banyak ini. Sudah sarjana saya, sudah S3. Saya sudah jago bahasa Arab. Saya sudah banyak kitab yang saya baca. Sudah banyak orang yang saya debat. Itu tidak akan bermanfaat kalau Allah tidak mengizinkan. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana cara beliau mendakwahi orang. Walaupun beliau Rasul, beliau tidak hanya berpegang kepada kekuatan diri beliau sendiri. Beliau tetap meminta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Beliau tetap minta tolong. Ya Allah, tolonglah aku. Itu menunjukkan bahwa betapapun kita sebagai manusia, kita tetap manusia. Kita tidak akan berubah menjadi Tuhan. Kita akan tetap manusia yang merupakan makhluk yang punya banyak kekurangan. Secerdas apapun, secanggih apapun, kita tetap punya banyak kekurangan. Maka Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau berdakwah. Di siang hari beliau mengajak orang. Bahkan di malam hari beliau mengajak orang tanpa lelah dan tanpa putus asa.
Tapi di sepertiga malam terakhir, beliau tetap bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Meminta pertolongan kepada Allah bagaimana cara mengatasi berbagai macam tantangan ketika berdakwah. Ya. Beliau tetap bermohon, menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadi sunnah beliau, menjadi kebiasaan beliau yang beliau wariskan dan menjadi contoh untuk kita. Maka kita para thalabul ilmi, orang yang senang menuntut ilmu, tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita tidak boleh mengandalkan hanya otak kita yang mungkin cerdas atau bahkan mungkin ada otaknya yang jenius. Tapi untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, otak jenius itu tidak cukup. Harus ada upaya kita secara spiritual. Maka para ulama salafus saleh juga mencontohkan bagaimana mereka mengajari murid-muridnya bukan hanya dengan teori tetapi dengan praktek. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah disebutkan dalam salah satu kisah beliau, bagaimana beliau mengajar muridnya agar menjadi orang yang betul-betul seorang mukmin sejati. Tidak hanya pintar dan pandai berteori saja, tapi juga punya hubungan yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika ada murid beliau yang menginap di rumah beliau. Maka diberikanlah murid tersebut sebuah kamar. Disuruh tidur di kamar tersebut, dipersiapkan, suruh tidur. Kemudian ketika muridnya itu sudah masuk kamar, beliau siapkan satu ember air di muka kamar itu. Imam Ahmad memperhitungkan atau memprediksi, jangan-jangan ini anak nanti mau sholat lail, mau sholat tahajud, kemudian takut kasih bangun gurunya, takut bertanya di mana kamar mandi dan lain sebagainya. Jadi dipersiapkan memang itu air satu ember di muka kamar. Supaya nanti kalau dia langsung mau buang air atau mau sholat, sudah ada air di situ. Tidak lagi kasih bangun Imam Ahmad atau tidak kasih bangun orang yang lain di rumah. Jadi sudah disiapkan memang. Tapi ternyata sampai subuh airnya tidak berkurang. Artinya itu murid tidak bangun malam. Entah karena kecapean atau entah sebab-sebab yang lain. Maka kemudian ketika dia bangun, Imam Ahmad kasih wejangan. Seorang talibul ilmi harus punya hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa mungkin bisa bangun malam. Walaupun mungkin cuma sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau tidak mampu 11 rakaat. Yang penting sholat. 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat. Paling minimal 1 rakaat witir. Kenapa? Karena seorang talibul ilmi dia tidak boleh mengandalkan otaknya saja. Tapi dia harus punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segala-galanya. Nah, ini pelajaran yang kedua dari ayat ini yang menunjukkan Maha Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hikmah yang selanjutnya, ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa usaha kita ketika melaksanakan dakwah kepada Allah, yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla bukan hasilnya. Bukan hasilnya. Bukan betapa banyak orang yang beriman karena apa yang kita dakwahkan, atau bukan berapa banyak orang yang bertaubat ketika kita berdakwah.
atau bukan berapa orang yang bisa ketika kita mengajar. Ya. Tapi yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usaha yang kita lakukan. Maka barang siapa yang sudah berusaha dengan semaksimal kemampuannya, ya, walaupun orang yang dia ajak itu tidak mau beriman, dia sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga kita tidak pernah putus asa. Putus asa itu biasanya timbul dari rasa rasa jengkel ya, ketika kita berdakwah tapi tidak didengar, ya. Dan kita punya pemahaman bahwa kalau orang ini tidak berhasil saya dakwahi maka saya gagal. Ya. Kita merasa gagal berdakwah ketika orang yang kita dakwahi tidak mau ikut. Nah, ini diluruskan melalui ayat ini sebagai isyarat bahwa kalau kita berdakwah yang dilihat oleh Allah itu usaha kita sebesar apa kita usahakan. Ya. Jadi andaikan orang tidak beriman pun kita sudah dapat pahalanya. Makanya itu dalam hadis Nabi disebutkan bahwa nanti di hari kemudian ya, Rasulullah menggambarkan ada ketika orang-orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing umat mencari nabinya masing-masing. Ya. Maka ada nabi yang punya umat yang disebut sebagai sawadul a'zam. Ya. Umatnya sangat banyak. Ya. Saking banyaknya, ya, kelihatan seperti sawadul a'zam itu gambaran kalau kita lihat orang yang sangat banyak itu, saking banyaknya orang yang di ujung itu kita tidak ketahui siapa. Seluas mata kita memandang itu orang banyak. Ada nabi yang punya sawadul a'zam. Nabi Musa, banyak umatnya. Tapi yang lebih banyak nanti umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada nabi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut sama dia 10 orang. Ada yang ikut 2 orang. Ada yang ikut 1 orang. Bahkan ada nabi yang dibangkitkan sendiri. Tidak ada yang ikut sama dia. Tapi dia nabi, dia rasul. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa nabi dan rasul tetap pangkatnya sebagai nabi dan rasul walaupun ketika dia berdakwah tidak ada orang yang ikut sama dia. Ya. Tapi Allah tetap menghargai dan menghormati serta memberikan predikat itu dan tidak merubah statusnya. Ya, kalau kamu tidak ada umat bukan nabi. Gagal jadi nabi, tidak. Allah tetap mengakuinya sebagai nabi dan rasul yang telah diutus. Itu menggambarkan jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Yang dituntut dari kita oleh Allah adalah usaha kita, apakah usaha kita betul-betul atau usaha kita untuk mendapatkan pengikut yang banyak ketika tidak ada orang yang ikut, berhenti kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, minimal yang kita dakwahi adalah keluarga kita. Ya. Kalau tidak ada orang lain yang ikut, maka minimal keluarga. Dan kalau di keluarga kita banyak, minimal kalau mereka tidak ikut, maka minimal keluarga inti kita. Ya. Anak, istri, ya, keluarga inti. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Allah sudah menjadikan itu sebagai pahala untuk kita. Ini pelajaran pentingnya dari ayat ini. Supaya kita tidak putus asa dan tidak terlalu tidak terlalu makan hati ya, ketika tidak ada orang yang ikut ya, supaya kita tetap berusaha ya. Dan para ulama mencontohkan hal tersebut ya. Jadi para ulama itu kan tidak semua muridnya banyak ya. Ada bahkan ulama yang
Sekarang kita sudah tidak tahu, sudah tidak dikenal namanya. Dan mereka tidak kurang kefakihannya dibandingkan ulama yang terkenal. Di antaranya misalnya, contohnya Imam Al-Laits bin Sa'ad. Imam Al-Laits bin Sa'ad. Dulu, Imam Al-Laits bin Sa'ad itu, dia seleting dengan Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Seleting dengan Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, Imam Al-Laits bin Sa'ad itu lebih kuat daripada Imam Malik. Atau lebih faqih. Ada yang mengatakan lebih faqih daripada Imam Malik. Imam Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah. Tapi sekarang sudah tidak ada pengikutnya. Walaupun pendapat beliau masih dinukilkan dalam kitab-kitab, tapi sudah tidak ada yang menjadi pengikutnya. Padahal dia selevel dengan Imam Malik, bahkan lebih faqih, lebih pintar katanya. Imam Malik itu lebih pintar daripada Imam Malik. Itu menunjukkan juga bahwa orang yang berdakwah itu macam-macam. Ada yang diterima oleh orang dan ada yang tidak diterima. Ada yang menerimanya banyak, ada yang menerimanya sedikit. Makanya nanti dalam ayat yang keberapa ini disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa ayat atau apa yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla semuanya ini merupakan tasliyah. Tasliyah itu adalah sebuah motivasi, sekaligus hiburan, bagi orang-orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tidak cepat putus asa, tidak cepat berhenti. Jadi walaupun mungkin yang dengar taklim kita 1-2 orang, yang mendengar taklim kita mungkin cuma anak-anak, anak-anak kecil SD, SMP, 1-2 orang. Tidak banyak. Tapi yang dilihat oleh Allah bukan jumlah orang yang ikut duduk di muka kita. Walaupun tentu saja kalau orang yang banyak ikut duduk di muka kita, itu pahalanya tentu lebih banyak lagi. Tapi bisa jadi juga mengundang bahaya juga seperti yang kita sudah sebutkan pertemuan kemarin tentang salah satu adab seorang pendakwah, adab orang yang mengajarkan ilmu. Kalau orang yang di depannya itu banyak yang ikut mendengar dan itu menjadi tujuannya supaya dia banyak pengikutnya, itu bisa berbahaya juga. Jadi ini apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan apa yang difirmankan memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran penting tentang dunia dakwah, supaya kita siap. Bagi kita yang tulabul ilmi, kita punya kewajiban menyampaikan ilmu kita kepada orang lain. Perkara orang lain itu terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita tetap menyampaikannya. Karena kewajiban kita menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali menyampaikan. Nabi juga begitu. Dan Nabi juga ketika berdakwah tidak semua orang dengar sama beliau. Dan tidak semua orang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ini dalam ayat yang disebutkan. Jadi ada orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan banyak. Bahkan ada keluarganya sendiri yang tidak beriman. Bahkan ada yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dan istrinya, itu kan paman. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi musuh utama dakwah. Bahkan permusuhannya kepada Nabi lebih besar dari permusuhan orang lain. Dan nabi-nabi yang lain juga sama. Nabi Nuh, anaknya tidak mau beriman, istrinya tidak mau beriman. Nabi Lut, istrinya tidak mau beriman. Makanya kedua istri Nabi itu menjadi contoh di dalam Al-Quran bagi orang yang tidak beriman. Dalam ayat Allah mengatakan apa? Tentang
istri Nabi Nuh. Siapa itu ayatnya? Ayo. Quran surah. Surah apa? Surat Tahrim. Nah, apa ayatnya? Sudah hilang semua ini ayat ini. Ayat terakhir. Apa firman Allah? Tidak ketemu juga. Ayatnya apa? Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini. Ya, bayangkan. Allah membuat permisalan bagi orang-orang yang kufur. Ya, permisalan bagi orang yang kufur, permisalan, contoh. Ya, contoh bagi orang yang kafir itu imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ya. Perempuannya Nuh ketika menyebutkan imra'ata Nuh, istri Nuh, Allah mengatakan imra'ah. Ya. Allah mengatakan imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ya. Kanata, dua orang wanita yang kufur itu tahta abadaini. Ya. Mereka itu adalah istri dari dua orang hamba kami. Tahta abadaini min ibadina salihaini. Ya, Masya Allah. Dua orang hamba kami yang soleh. Jadi Nabi Nuh dan Nabi Lut disifati oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hamba yang soleh. Itu sifat tidak main-main itu. Ya. Kalau Allah mensifati seseorang dengan soleh, berarti memang betul-betul soleh. Ya. Betul-betul soleh. Fakhanatahuma. Akan tetapi apa yang mereka lakukan? Fakhanatahuma. Tapi kedua perempuan itu mengkhianati kedua orang soleh tersebut. Istri Nabi Nuh mengkhianati Nabi Nuh, dan istri Nabi Lut mengkhianati Nabi Lut. Alaihi wassalatu wassalam. Ya, itulah gambaran ya, para nabi dan para rasul yang berdakwah. Ya. Tapi ketika istri mereka itu kufur, apakah mereka putus asa? Tidak. Ya. Para nabi tidak putus asa. Tetap berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka meninggal. Bahkan Nabi Nuh dikatakan oleh Allah, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Ya. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada umatnya. Ya. Maka Nabi Nuh mendakwahi umatnya selama alfasanatin, ya, 1000 tahun. Illa khamsina ama. Kurang 50. 1000 tahunnya disebutkan dulu, kemudian dikurangi 50. Yaitu caranya Allah mengungkapkan. Kenapa disebutkan 1000 tahun baru kurang 50? Kan bisa bilang fala bisa fihim kam tis'ami'ati amin wa khamsina amin. Kenapa disebutkan 1000-nya dulu? Ya, supaya kita membayangkan memang lama 1000 tahun, bayangkan. Tapi kurang 50. Ya. 950 tahun. 950 tahun. 9 abad setengah. 1 abad itu kan 100 tahun. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun kurang 50. Jadi 950 tahun. 9 abad setengah. Indonesia merdeka baru 80 tahun, belum 1 abad kurang. Ya. Jadi kita hidup Indonesia merdeka ini belum 1/10 dakwahnya Nabi Nuh. Ya.
Dakwah Nabi Nuh kan 1000 tahun kurang 50. Jadi kalau kita sekarang belum 100, berarti belum 1/10, bayangkan. Ya, 10% dakwahnya Nabi Nuh belum kita capai. Ya. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Ya. Tapi istrinya berkhianat. Ya, baik. Apakah Nabi Nuh tercela dengan hal tersebut? Tidak. Ya, tidak tercela beliau. Ya. Yang rugi orang yang tidak beriman itu. Yang rugi orang yang tidak beriman. Ya, termasuk anaknya dan istrinya kan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan anaknya itu ketika Nabi Nuh meminta tolong kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya, ya, disebutkan dalam ayat inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ya. Allah langsung jawab, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni apa? Bagaimana ini penghafalnya? Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Ya. Jadi Allah langsung menjawab itu bukan keluargamu itu kalau tidak beriman, bukan, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan anakmu kalau dia tidak beriman. Jadi tidak ada hubungan. Walaupun lahir dari tulang sulbinya, ya, tapi ketika dia tidak beriman oleh Allah Azza wa Jalla, disebutkan bukan. Ya, tidak ada hubungan, nanti putus. Ya. Putus hubungan antara ayah dan anak kalau salah satunya tidak beriman. Nah, sama juga dengan kita. Makanya Allah menyebutkan dalam Quran, ya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ya, jadi nanti iman kita masing-masing itulah yang bermanfaat. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah tentang istri Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, fakhanatahuma falam yughniya anhuma. Ya. Maka hubungan suami istri itu tidak bermanfaat untuk kedua orang yang kufur itu. Ya. Kedua orang yang mengkhianati Nabi itu tidak bermanfaat lagi hubungan suami istrinya. Ya. Jadi semuanya putus. Ya. Ketika dihalangi oleh kekufuran, putus. Ya. Bahkan tidak hanya di akhirat. Ya. Dalam konsep agama kita, di dunia pun putus. Kalau salah satunya tidak beriman. Ya. Contohnya warisan. Ya. Warisan tidak didapatkan oleh orang yang berbeda keyakinan. Dalam konsep fikih Islam, fikih waris, ya, salah satu penyebab orang itu mahjub, ya, terhalangi dari warisan adalah kalau berbeda keyakinan. Ya, jadi kalau ada bapak, kemudian anaknya bapak muslim, anaknya tidak muslim, maka secara hukum waris, anak yang tidak muslim itu tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Begitu pula sebaliknya. Ya, kalau anaknya muslim, ayahnya murtad misalnya, maka ayahnya tidak mendapatkan warisan dari anaknya. Karena salah satu hal yang menghajab atau menghalangi warisan itu adalah keyakinan. Nah, ini jamaah sekalian dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini kembali lagi kepada ayat ini kita mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa betapapun kita berdakwah kepada orang lain untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak beriman maka itu bukan urusan kita lagi. Ya. Kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Dan kita tidak akan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla kalau orang itu tidak beriman. Ya. Nanti yang dituntut adalah kenapa kamu tidak ajak? Nah, kenapa kamu tidak ajak? Kenapa kamu tidak dakwahi? Itu yang dituntut oleh Allah. Ya. Tapi kalau kita sudah berdakwah dan orang itu tidak beriman, berarti sudah selesai. Urusannya selesai. Ya. Maka ini yang membuat kita tetap semangat berdakwah, ya, karena hasil tidak pernah diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, yang diminta adalah usaha kita, ya, perbuatan kita mengajak orang berbuat baik. Maka ajaklah orang berbuat baik sekuat
kemampuan kita, semaksimal kemampuan kita. Ya. Walaupun mungkin orang lain ada yang mau ikut, ada yang tidak ikut, itu bukan urusan kita. Ya. Mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan Al-Quran, ya, mendakwahkan sunnah Nabi SAW, pokoknya dakwahkan saja. Ya. Orang mau ikut atau tidak itu nanti Allah yang tentukan itu. Ya. Kalau Allah memberikan hidayah, maka akan diberikan. Illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Ya. Akan tetapi kebanyakan mereka jahil. Ya. Tidak tahu. Tidak tahu maksudnya apa? Tidak tahu mana yang bermanfaat untuk dirinya dan mana yang tidak bermanfaat. Ya. Tidak tahu di sini atau jahil di sini bukan berarti orang bodoh yang tidak tahu baca tulis, itu bukan. Ya. Jahil di sini maksudnya mereka tidak memahami mana yang membuat mereka selamat dalam kehidupan dunia akhirat dan mana yang membuat mereka celaka. Ya. Itulah disebut dengan jahiliyah. Ya. Makanya orang-orang yang ada pada zaman Nabi disebut orang-orang jahiliyah. Ya. Dan jahiliyahnya yang ada pada Nabi itu ya, bukan hanya pada zaman Nabi saja. Jadi jahiliyah itu sifat yang tidak sifat yang membuat orang menutupi diri dari hal-hal yang bisa menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Ya, makanya pada zaman ini apakah ada jahiliyah pada zaman ini? Ada. Ya. Jahiliyatul asr kata para ulama. Ya. Jahiliyatul asr, jahiliyah modern. Dan jahiliyah modern jumlahnya banyak dan banyak. Dan bahkan ada jahiliyah modern lebih parah daripada jahiliyah pada masa lalu. Jahiliyatul ula. Jahiliyah pada masa Nabi SAW. Ya. Sekarang banyak jahiliyah yang lebih parah ya, daripada pada masa Nabi SAW. Ya, makanya Al-Quran abadi sebagai peringatan pedoman bagi semua orang. Dan semua zaman dan semua tempat. Itulah yang disebut dengan mukjizat al-khalidah, mukjizat yang abadi. Maka Al-Quran tetap berlaku. Karena pelajaran-pelajaran yang ada dalam kandungannya itu tetap berlaku. Pada zaman kita ataupun pada zaman yang akan datang. Ya. Inilah merupakan mukjizat terbesarnya Nabi SAW. Baik. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah ayat yang 111 ya, yang disebutkan, difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, menggambarkan bagaimana orang-orang musyrikin ya, secara khusus ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka punya keras kepala ya. Sampai-sampai kata Allah, andaikan aku mengutus malaikat untuk mendakwahi mereka atau membangkitkan orang mati untuk mendakwahi mereka ya, maka liyu'minu, mereka tidak akan beriman ya. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Nah, ini sekaligus bagian dari keimanan kita bahwa manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Dan kehendak manusia tunduk kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk, ya, memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman yang baik, yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga kita mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Sudah Isya, ya. Kita cukupkan satu ayat ini. Ya. InsyaAllah kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.